Halo, selamat datang di channel Adi Story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas kasus yang terjadi di Indonesia. Cerita kali ini datang dari Bali, yang mana ada seorang WNA asal Brasil yang tengah berlibur ke Bali, namun harus mengalami kejadian yang benar-benar memalukan. Memalukan untuk kita, orang Indonesia, yang mana dia ini mengalami aksi bejat dari seorang pria lokal yang melakukan tindakan pemerkosaan kepada dirinya. Pria lokal ini berprofesi sebagai seorang driver ojol, dan WNA asal Brasil ini merupakan penumpangnya. Entah apa yang ada di pikiran driver ojol ini. Tiba-tiba di tengah jalan pikiran joroknya muncul, sehingga dia melancarkan aksinya untuk melakukan pelecehan terhadap penumpangnya. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung aja kita bahas ceritanya. Di sebuah dusun yang bernama Kerajaan, Desa Bangsal Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, ada seorang laki-laki bernama Wang Kades Dever yang usianya masih muda, yaitu 21 tahun. Lingkungan tempat dia tinggal dikenal sebagai desa yang sangat religius, yang mana di desa itu banyak sekali lembaga pendidikan agama yang sangat bagus dan lumayan terkenal. Namun tidak bisa sepenuhnya menjamin kalau orang itu akan berbuat baik, walaupun ajaran di dalam agama adalah ajaran yang mengajarkan hal-hal baik saja. Contohnya Wang Kades ini. Kembali kepada kepribadiannya, dia ini kepada keluarganya mungkin bisa dikatakan sangat baik dan berbakti. Namun siapa sangka di luar pantauan orang tuanya, si Wang Kades ini sangatlah nakal dan bejat. Di dalam cerita ini kami tidak menemukan sumber informasi mengenai bagaimana latar belakang keluarga dari Wang Kades. Tapi yang jelas, semenjak lulus sekolah, Wang Kades ini tidak lagi melanjutkan kuliah dan hanya menjadi seorang pengangguran. Sehari-hari dia hanya tinggal di rumah, makan, main game dan tidur, dan bermalas-malasan. Hal itu dia lakukan berulang-ulang selama bertahun-tahun. Hingga pada akhirnya sekitar bulan Mei tahun 2023, karena sudah mulai merasa bosan di rumah, akhirnya Wang Kades berusaha untuk mencari pekerjaan. Kemudian mulailah dia mendaftarkan diri sebagai driver dengan memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh pihak aplikasi. Namun pada saat itu dia tidak ingin menarik ojek online di sekitar rumahnya, maka dia memutuskan untuk pergi merantau ke Bali. Awal-awal bekerja, dia melakukan pekerjaannya itu dengan sangat baik. Dia tergolong driver ojol yang rajin dan tidak neko-neko. Walaupun terkadang dia agak kurang disiplin untuk jam-jam kerja dalam mencari pelanggannya. Kadang dia keluar siang, kadang dia keluar sore, kadang juga dia keluar malam. Bisa dikatakan dia kerja sesuai moodnya saja. Dan penghasilannya juga akhirnya nggak pasti, tapi lumayan untuk menutupi kehidupan sehari-harinya. Selang beberapa waktu menjadi ojol, mulailah terasa kalau dia mendapatkan uang yang cukup banyak, dan bahkan dia bisa berbagi sedikit kepada keluarganya. Karena dia menarik ojeknya di Bali, yang mana tidak hanya warga lokal yang ada di sana, namun juga turis asing juga menjadi target penumpangnya. Sejak dia bekerja di Bali, bisa dikatakan dia lumayan sering bertemu dengan para bule, maka kemampuan berbahasa Inggrisnya pun semakin baik. Wang Kades ini lumayan sering juga mengajak penumpangnya untuk mengobrol, dan di saat itu memang menurutnya hal tersebut sangatlah seru, agar bisa menambah kosakata baru. Di tanggal 7 Agustus tahun 2023, pada saat itu Wang Kades narik ojek pada malam hari. Dia duduk dan bersantai sejenak sambil menunggu orderan di sebuah warung kopi langganannya. Saat itu kebetulan ada rekannya juga yang sedang narik. Dia ngobrol lumayan lama bersama rekannya sesama ojol di tempat tersebut. Lalu di sisi lain ada seorang wanita asal Brasil yang tengah berlibur ke Bali bersama beberapa temannya. Dari beberapa sumber yang kami cari, tidak ada sumber yang menjelaskan secara detail identitas wanita ini. Namun kita sebut saja inisial namanya, yaitu GWL. Sesuai dengan singkatan namanya, GWL ini adalah wanita cantik asal Brasil yang berusia 26 tahun, dan dia di Bali sudah lumayan lama.
Dia memang sengaja datang dari Brasil ke Bali untuk berlibur dan bersenang-senang. Selama pergi berlibur sudah banyak tempat yang dia kunjungi di Bali, dan semua hal yang ada di Bali ingin dia coba. Lalu pada malam tanggal 7 Agustus tahun 2023, tepatnya Senin malam, dia pergi untuk menghadiri sebuah pesta di wilayah Uluwatu, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan. Sebenarnya pesta itu dimulai pada pukul 1, tetapi dia justru datang lebih awal, yaitu di jam 11 malam. Saat itu dia pergi sendirian menggunakan ojol, karena pada saat itu teman-temannya sudah berangkat lebih dulu dari GWL. Memang pada saat itu selama di Bali dia tidak menyewa sepeda motor layaknya para turis lain. Jadi akses dia selama di Bali selalu menggunakan ojol. GWL berangkat dari penginapannya di Puri Kelapa Gasos by Bukit Vista. Pada saat itu GWL ini pergi dengan menggunakan pakaian yang sangat minim. Kemudian jalanlah dia ke pesta. Sesampainya dia di pesta, dia tampak menikmati malam itu dengan teman-temannya dan bersenang-senang. Enggak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 3.30 pagi. Dan di saat itu GWL memutuskan untuk segera pulang ke penginapannya. Sebenarnya saat itu acaranya masih berlangsung hingga pagi. Namun dia sudah merasa lelah dan akhirnya memutuskan untuk pergi dari pesta. Kemudian pamitlah GWL ini kepada teman-temannya yang ada di pesta tersebut. Kemudian dia mengambil ponsel dari dalam tasnya untuk memesan ojek. Pada saat itu dia mendapatkan driver ojol bernama Wang Kades, orang yang tadi kita bahas profilnya. Di saat itu GWL sama sekali tidak mencurigai Wang Kades, karena dia percaya bahwa setiap orang yang ada di Bali itu adalah orang yang baik. Jadi dia duduk menunggu Wang Kades datang. Di sisi lain, Wang Kades yang mendapatkan orderan dari titik yang tidak jauh dari tempat dia mangkal tadi, langsung saja mengambil orderan tersebut. Dia dengan segera menuju titik jemput, dan beberapa menit kemudian sampailah dia di titik penjemputan dengan menggunakan sepeda motor bernomor polisi P2697HJ. Sebenarnya nomor polisi itu tidaklah sesuai dengan nopol yang ada di aplikasi, yang mana di aplikasi sebenarnya nopolnya adalah DK3487FCK, sedangkan yang datang yaitu P2697HJ tadi. Karena adanya ketidaksesuaian membuat si GWL tadi bingung. Namun di saat itu Wang Kades yang merasa kalau wanita yang dia lihat dengan pakaian minim dan tengah duduk itu merupakan pelanggannya, dia tanpa pikir panjang langsung saja memanggil wanita itu. Dia menyapa, "Ini GWL ya?" tanya Wang Kades. Kemudian si GWL itu yang sedari tadi fokus dengan ponselnya menjawab, "Iya betul." Lalu Wang Kades bilang, "Aku Wang Kades, driver ojol yang kamu pesan. Aku pakai motor yang berbeda, makanya tidak sesuai, tapi aman. Silahkan naik," ucap Wang Kades. Pada awalnya GWL ini agak sedikit ragu, namun lagi-lagi dia percaya kalau orang yang ada di Bali itu adalah orang-orang yang baik. GWL tadi langsung menghampiri Wang Kades di atas motornya, dan di saat itu sembari GWL ini jalan ternyata Wang Kades memperhatikan si pelanggannya ini yang menggunakan pakaian minim. Seketika membuat birahi Wang Kades jadi naik. Dia terlihat benar-benar menggoda, dan hal ini membuat Wang Kades memiliki imajinasi liar. Tiba-tiba timbullah niat jahat di dalam pikiran Wang Kades, di mana dia berpikir untuk melakukan hal yang tidak wajar kepada GWL. Ketika itu dia melihat ke arah jam, melihat waktu yang menunjukkan hampir jam 4 dini hari, dan GWL yang sudah naik ke atas motor. Di saat itu semakin membuat Wang Kades berpikir liar dan berpikir untuk memperkaos bule tersebut. Wang Kades mengajak ngobrol GWL, dan ternyata si bule tersebut nurut-nurut aja. Dia juga nggak mikir apa-apa, dan obrolan mereka sangat nyambung. Pada awalnya GWL ini terus saja memantau peta tujuan sesuai titik yang dia pesan. Di saat itu Wang Kades yang sudah memiliki niat jahat mencoba untuk mengalihkan GWL dari ponselnya, karena kalau tidak begitu nanti GWL tetap fokus sama HP-nya dan dia tidak bisa membawa GWL ke tempat yang sepi. Makanya selama perjalanan, Wang Kades mencoba mengajak GWL untuk terus mengobrol dengan bahasa Inggris. Dan ternyata usaha yang dilakukan oleh Wang Kades ini berhasil.
Obrolan itu membuat si GWL berpaling dari ponselnya dan membuat dia fokus pada percakapan mereka berdua. Kondisi ini sangat sempurna dan sangat tepat untuk Wang Kades meluncurkan aksinya setelah GWL tidak fokus ke rute. Wang Kades mulai membelokkan rute perjalanan ke arah jalan lain, jalan yang sangat sepi, dan itu adalah tempat yang sangat cocok untuk Wang Kades meluncurkan aksinya. Tidak lama setelah itu, Wang Kades melihat sebuah lahan kosong yang sangat sepi. Tanpa pikir panjang, dia menghentikan motornya. Pada saat itu, GWL juga bingung. Lah, kenapa kita dibawa ke sini? Kamu mau ngapain? Kata GWL. Namun, tanpa menjawab pertanyaan GWL, si Wang Kades ini langsung turun dari motor dan memaksa GWL untuk turun juga dengan maksud untuk memperkaosnya. Pada saat itu, GWL sangat panik. Dia mencoba untuk melakukan perlawanan. Dia berteriak, namun di saat itu teriakannya tidak ada yang mendengar karena tempat itu sangat sepi. GWL pun mencoba untuk merokok sesuatu di dalam tasnya. Dia mencoba mengambil sebuah botol kaca minuman dari dalam tasnya. Kemudian botol itu dipukulkan kepada kepala Wang Kades. Namun pukulan itu tidak berhasil membuat Wang Kades lumpuh. Hal ini justru membuat si Wang Kades menjadi marah dan dia semakin beringas. Dia bilang, "Kamu jangan melawan saya, dan saya tidak mau menyakiti kamu. Ikuti saja saya, maka kamu akan aman." Namun ancaman itu tidak membuat GWL diam. GWL masih mencoba untuk teriak, namun lagi-lagi Wang Kades mengancamnya dan bilang, "Kamu bisa diam. Kalau kamu nggak bisa diam, aku akan eksekusi kamu." GWL yang mendengar hal itu akhirnya ketakutan dan dia diam, tidak melawan lagi. Ya, bagaimana enggak, dia kan seorang turis dan tidak tahu harus bagaimana, dan dia juga tidak mau mati di negara orang. Setelah si GWL ini diam, kemudian Wang Kades langsung melakukan niat bejatnya. Dia dengan tega melakukan pelecehan terhadap bule Brasil itu di lahan kosong tersebut. Di saat itu GWL hanya bisa menangis, dia tidak bisa melakukan apapun, jadi dia hanya bisa pasrah. Melihat GWL yang terus aja menangis membuat Wang Kades ini membentak GWL untuk diam. Dan GWL di saat itu takut dan akhirnya diam. Dia tidak kuasa melihat wajah laki-laki yang tega melakukan hal itu kepadanya. Kejadian ini berlangsung lumayan lama. Wang Kades yang sudah memenuhi hasratnya itu kemudian menyudahi aksinya. Setelah dia puas, dia kemudian mulai merapikan pakaiannya dan menyuruh si GWL tadi untuk bangun dan merapikan pakaiannya juga. Setelah sama-sama merapikan pakaian, Wang Kades ini justru tidak meninggalkan GWL begitu saja. GWL di saat itu sudah lemas, dia hanya bisa tertunduk, dia ketakutan, dan Wang Kades mengatakan dia tetap akan mengantar GWL ke tempat tujuan GWL. Wang Kades menuju motor miliknya, dan di saat itu Wang Kades ini bilang kepada si GWL, "Aku akan mengantarmu pulang ke penginapan, tapi tolong jangan laporkan kejadian ini," ucap Wang Kades. Pada saat itu GWL hanya bisa tertunduk dan bisa manggut-manggut. Dia sudah sangat ketakutan dan dia benar-benar tidak berani, takut diapa-apain lagi. Singkat cerita, naiklah mereka ke motor. Wang Kades di saat mengendari motor itu menuju ke penginapan GWL. Di saat itu GWL dengan tubuh gemetar, di dalam pikirannya dia kalut, dia bingung harus melakukan apa. Dan Wang Kades yang berpikir kalau aksinya sudah berhasil dan dia tidak mungkin akan dilaporkan, akhirnya mencari titik untuk menurunkan GWL di saat itu. Dia menurunkan GWL tepat 100 meter sebelum sampai ke titik tujuan. Hal ini dia lakukan karena dia takut jika menurunkan GWL di tempat tujuan, malah si GWL ini nanti teriak dan melaporkan apa yang baru saja terjadi. Dan dia pun menurunkan GWL di titik yang cukup jauh. Singkat cerita, Wang Kades yang sudah mengantar GWL itu kemudian bergegas pergi, meninggalkan GWL sendirian. Karena hari sudah mulai terang, Wang Kades di saat itu yang takut dilaporkan kemudian menancap gas menuju kosan untuk bersiap melarikan diri ke kediaman pamannya di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Karena selama di perjalanan menuju ke kosan, dia itu membayangkan bagaimana nantinya kalau dia dilaporkan, bagaimana kalau dia dipenjara, bagaimana kalau ada saksi yang menyaksikan kelakuan bejatnya. Sementara itu GWL yang tadinya diturunkan di tengah jalan sambil menangis berjalan menuju ke penginapan. Lalu singkat cerita, jam 6 pagi
di tanggal 8 Agustus tahun 2023. GWL ini tiba di penginapannya, lalu teman-temannya tiba juga di penginapan. Setelah GWL ini tiba di sana, teman-temannya ini sambil terheran-heran melihat GWL yang baru saja datang dan sambil menangis. Teman-temannya bertanya, "Lah, kok kamu baru sampai? Kenapa menangis?" tanya teman-temannya. Kemudian sambil menangis, GWL menceritakan apa yang baru saja dia alami kepada teman-temannya. Mendengar cerita dari GWL, teman-temannya merasa syok dan kaget. Mereka nggak nyangka kalau orang lokal di Bali ini ada yang sebejat itu, yang tega melakukan aksi pelecehan terhadap GWL. Dan teman-temannya di saat itu sangat marah dan jelas tidak terima dengan apa yang dialami oleh GWL. Akhirnya temannya mencoba untuk melaporkan kejadian ini ke pihak hotel, dan pihak hotel kemudian membantu untuk melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian daerah Bali. Laporan itu pun akhirnya diterima oleh Kadit Humas Polda Bali, Kombes Jansen Avitus Panjaitan. Setelah menerima laporan, kemudian pihak kepolisian meminta beberapa keterangan dari GWL, dan dari keterangan itulah muncul informasi yang didapat untuk pengembangan kasus di saat itu. Polisi mencoba mencari tahu dengan mengecek riwayat pemesanan aplikasi ojek online yang dilakukan oleh GWL. Polisi tidak perlu repot mencari siapa pelakunya. Polisi langsung berhasil mengantongi identitas pelaku dan kemudian mengerahkan anggota kepolisian untuk segera menangkap si pelaku, yaitu Wang Kades. Sambil menunggu kabar penangkapan Wang Kades, kepolisian Denpasar juga menyita sejumlah barang bukti, yaitu berupa pakaian milik GWL. Polisi juga menyuruh GWL ini untuk melakukan visum, dan di hari itu juga GWL langsung melakukan visum. Dan setelah dilakukan visum, muncullah hasil di mana telah ditemukan luka yang disebabkan karena adanya kekerasan menggunakan benda tumpul. Lalu polisi tentu saja melakukan pencarian sampai akhirnya ada titik terang di mana ternyata Wang Kades ini sudah kabur ke kediaman pamannya di daerah Pasuruan. Atas kejadian itu, pihak kepolisian langsung menuju ke Pasuruan dan berhasil menangkap Wang Kades di sana. Yang mana pada saat itu dia sedang bersembunyi. Dia ditangkap pada malam hari ketika sedang istirahat di jam 21.30. Dia ditangkap dalam kondisi tidak ada perlawanan sama sekali. Namun yang jelas pihak keluarganya di saat itu bingung apa yang sudah dilakukan oleh Wang Kades. Kenapa dia ditangkap dan kenapa dia diamankan. Lalu pihak kepolisian pun menjelaskan apa yang sudah dilakukan oleh Wang Kades. Wang Kades telah melakukan yang sangat memalukan dan sangat-sangat bejat. Akhirnya dia pun digiring ke kantor polisi dan ditahan beberapa waktu di sana. Di dalam persidangan, dia dijerat dengan pasal 285 KUHP tentang aksi pemerkosaan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Sedangkan akibat kejadian tersebut, korban GWL mengalami trauma secara psikologis dan mengalami luka memar serta lecet pada beberapa bagian tubuhnya. Atas kejadian tersebut, yang seharusnya dia masih ingin lama di Indonesia, mau tidak mau dia harus segera pulang ke negaranya berhasil. Itu dia cerita tentang aksi bejat Wang Kades, seorang driver ojek online yang tega melakukan pemerkosaan terhadap seorang turis. Bagaimana menurut kalian tentang cerita yang satu ini? Coba tinggalkan komentar kalian di bawah. Dan jangan lupa saksikan video selanjutnya dari Adi Story. Sampai jumpa di video selanjutnya.